Jemaat terkasih, selamat beribadah bagi kita sekalian. Bersyukur hari ini kita masih diberi kesempatan untuk menikmati persekutuan bersama Kristus melalui ibadah keluarga saat ini. Mari persiapkan hati untuk masuk dalam kekudusan Allah. Mari bersaat teduh. Jemaat terkasih, mari berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembah-Nya serta memuliakan nama-Nya karena kasih setianya besar atas kita. Mari kita mengangkat pujian dari Kidung Jemaat 13, bait yang pertama dan keempat. Allah Bapa Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu. Allah Bapa Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu. Langit bumi ciptaan-Mu, kami pun anak-anak-Mu. Datanglah dengan kasih-Mu. Allah kami yang esa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Allah kami yang esa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kami datang menyembah-Mu, memasyurkan kuasa-Mu. Puji syukur kepada-Mu. Jemaat, mari kita berdoa kepada Allah. Ya Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur atas pertolongan dan berkat-Mu yang kami terima dalam kehidupan selama sepekan yang lalu. Memulai kehidupan kami di pekan yang baru ini, kami datang untuk beribadah, sujud sembah dan memuji nama Tuhan. Berkenanlah Engkau hadir dan menguduskan ibadah saat ini. Ya Bapa, kami pun sadar dan mengaku segala dosa dan kejahatan kami, baik yang tampak dalam sikap dan laku kami, maupun yang tersembunyi di pikiran dan hati kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa, serta baharuilah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu. Sebab hanya oleh rahmat-Mu dan dengan memandang kepada Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih setia dan pengampunan-Mu yang nyata dalam hidup kami sampai hari ini. Ajarlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu serta melakukan firman dan kehendak-Mu sebagai saksi-saksi yang setia di sepanjang hidup kami. Sehingga melalui kami, banyak orang akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kami masuk dalam pembacaan Mazmur, terambil dari Mazmur 111, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Kita akan baca secara berbalasan. Haleluya, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Besar perbuatan-perbuatan-Mu Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Agung dan bersemarak di pekerjaannya, dan keadilannya tetap untuk selamanya. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Kekuatan perbuatannya diberikannya kepada umat-Nya, dengan memberikan kepada mereka milik pusaka bangsa-bangsa. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan. Segala titahnya teguh, kokoh untuk seterusnya dan selamanya. Dilakukan dalam kebenaran dan kejujuran. Dikirimnya kebebasan kepada umat-Nya. Diperintahkannya supaya perjanjiannya itu untuk selama-lamanya, namanya kudus dan dahsyat.
Ayat yang ke-10 kita baca secara bersama-sama. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kehendaknya tetap untuk selamanya. Sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, kita menyanyi lagi dari Gita Bakti 248, bait yang pertama dan bait yang kedua. Jiwaku mari nyanyi Tuhanmu, pujilah yang dalam terang sorgawi, dipuji disembah. Hendak di dunia ini ku turut bermazmur, selagi au di sini padanya bersyukur. Bahagialah selalu yang beriman penuh kepada Allah Yakub, penolong yang teguh. Tiada manusia hebat dan mulia yang menandingi Dia, abadi kasih-Nya. Jemaat dipersilakan duduk. Kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Willem Serwona. Shalom. Bagaimana kabar saudara-saudari di rumah? Malam ini 9 September hari Rabu merupakan malam yang indah di mana kita boleh berkumpul bersama seisi keluarga kita, suami, istri, anak-anak dalam ibadah rumah tangga, ibadah keluarga. Walaupun kita tidak berkumpul secara fisik, tapi berkumpul secara virtual, namun kita percaya di dalam Roh Allah yang juga tidak nampak itu kita disatukan Tuhan. Oleh karena itu, mari kita berdoa memohon pertolongan Roh Tuhan sebelum membaca dan merenungkan firman-Nya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih kepadamu ya Tuhan untuk kasih dan penyertaan Allah kepada kami, sehingga malam ini kami boleh berkumpul bersama suami, istri, anak-anak kami di dalam rumah tangga keluarga kami masing-masing, guna mengikuti, menikmati pujian, doa dan firman di dalam ibadah rumah tangga, ibadah sektor secara virtual di saat ini. Oleh karena itu kami mohon kehadiran Allah lewat kuasa Roh-Mu yang kudus, menguasai hati dan pikiran kami, menguasai tempat di mana kami berada saat ini, sehingga suara-suara yang lain boleh ditenangkan, didiamkan, dan biarlah suara Tuhan saja yang dapat kami dengar dan renungkan di malam yang indah ini. Roh-Mu yang kudus juga kami mohon, menolong kami, agar kami tidak hanya menjadi pembaca atau pendengar firman Tuhan, tetapi mampu melakukan sabda-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Pakai hamba-Mu yang terbatas ini, menjadi alat di tangan-Mu dengan kuasa Roh Kudus yang sama. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Ampuni juga akan semua kelemahan, dosa dan salah kami. Kuduskan kami ya Tuhan, guna membaca firman-Mu yang kudus itu. Demi Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kami jemput untuk berdiri guna mendengar firman Allah yang dibacakan dari Amsal pasal 4 ayat 5 hingga 6. Amsal 4 ayat 5 hingga 6 yang menyatakan, perolehlah hikmat, perolehlah pengertian, jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang telah mendengar firman Allah dan melakukan dalam hidupnya sehari-hari. Haleluya.
Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, malam ini merupakan malam yang ke-9 di bulan September. September ceria, ya. Itu ada lagunya. Namun saya kira suasana September ceria di tahun ini sedikit berbeda dengan kondisi kita pada tahun-tahun sebelumnya karena kondisi pandemik ini. Artinya apa? Keceriaan yang biasa identik dengan bulan September tidak selalu bisa menyertai bulan September itu. Khususnya dalam tahun ini seolah-olah keceriaan itu bergeser atau meninggalkan bulan September. Ungkapan itu mau menunjukkan bahwa tidak selamanya sesuatu yang berserta bersama kita akan terus tetap menyertai dan beserta kita. Tema renungan dalam firman Tuhan di malam ini menurut saya seperti sebuah doa, sebuah harapan. Apa temanya? Tema yang diberikan Majelis Sinode, kiranya hikmat selalu besertamu. Kiranya, ya, bahasa lain dari semoga. Saudara-saudara kita yang muslim mengatakan insya Allah, ya. Artinya sebuah harapan agar harapan itu bisa terlaksana. Jadi kiranya berbeda dengan niscaya. Ya. Lalu apa yang kiranya menyertai? Yang kiranya menyertai adalah hikmat. Judul ini, tema ini sekali lagi mengandung sebuah harapan, mengandung sebuah doa bahwa hikmat dari Tuhan yang selama ini ada beserta kita, menyertai kita, memimpin kita, itu tetap boleh bersama kita. Tidak hanya di masa lalu ataupun masa kini, tetapi untuk seterusnya. Nah, disinilah susahnya, disinilah rumitnya. Saudara-saudari, bagi kita yang sudah berkeluarga, sudah berumah tangga, kita tahu persis bahwa ketika sebuah rumah tangga Kristen diberkati, didoakan, diteguhkan di dalam ibadah pernikahan atau perkawinan yang kudus di gereja, di situ kan ada janji untuk sehidup semati, betul? Ya. Tetapi kita tidak bisa menutup mata bahwa fakta dalam keseharian kita, realitas sehari-hari, termasuk dalam rumah tangga Kristen, ada banyak pasangan yang meninggalkan pasangannya yang lain. Padahal apa? Sudah berjanji, bukan? Bisa suami meninggalkan istri, istri meninggalkan suami, baik pisah rumah, pisah ranjang, bahkan hingga perceraian. Artinya apa? Ya, janji ikatan yang sudah disampaikan tidak otomatis itu akan langgeng, tetap. Maka setiap kita yang kini masih komplit, masih lengkap suami dan istri, hendaklah tiada putus-putusnya berdoa, berharap juga kepada Allah agar kiranya pasangan kita, suami atau istri kita selalu beserta kita. Sampai maut memisahkan, bukan? Nah, contoh yang lain adalah dalam kehidupan beriman. Ada orang-orang yang dahulunya begitu setia, begitu luar biasa, begitu semangat dalam melayani. Sebagai aktivis di gereja, sebagai pengurus dalam pelkat. Tetapi, kesetiaan dia dalam ibadah, aktivitas dia di dalam gereja, ternyata itu hanya ada pada waktu tertentu saja. Ketika dia sudah tidak aktif, ya udah dia tidak rajin lagi ke gereja. Ya. Bahkan dalam beberapa kasus ada orang-orang tertentu yang kemudian dia berpindah, baik itu pindah gereja atau pindah agama. Kalau pindah agama, istilah terkenal itu dia menjadi murtadin. Maka dari cerita itu menunjukkan bahwa keyakinan, iman seseorang, agama seseorang, gereja seseorang itu tidak selalu melekat pada dia. Ya. Kalau dia tidak sungguh-sungguh berharap, berdoa dan sungguh-sungguh menjaga itu,
maka seperti hikmat, bisa dia tetap, bisa juga tidak. Seperti pasangan kita, bisa tetap, bisa juga tidak. Demikian juga mungkin dulu dia Kristen, tapi bisa saja nanti dia berpindah. Nah, oleh karena itu saudara-saudari, berdasarkan tema ini, maka apa yang harus kita lakukan? Ayat pembacaan Alkitab yang kita baca sangat singkat, tetapi padat sekali maknanya. Hanya 2 ayat, bukan? Tetapi dari 2 ayat itu, kita bisa menemukan ada beberapa hal yang perlu bahkan harus kita lakukan agar hikmat itu selalu berserta dengan kita. Yang pertama, Alkitab katakan di situ, perolehlah hikmat. Yang kedua, perolehlah pengertian. Yang ketiga, jangan lupa. Yang keempat, jangan menyimpang. Dan yang kelima, jangan meninggalkan hikmat. Dan yang keenam, kasihilah hikmat itu. 5 atau 6 kata kerja ini merupakan perintah atau petunjuk praktis yang perlu kita renungkan dan kita kerjakan sungguh-sungguh, supaya hikmat yang Tuhan berikan, Tuhan anugerahkan kepada kita, pengertian-pengertian tentang hal-hal yang luar biasa dari firman Tuhan itu tidak hilang begitu saja. Dan akhirnya kita ataupun anak cucu kita meninggalkan Kristus. Kita akan melihatnya satu demi satu. Yang pertama, Alkitab menyebut di situ, perolehlah hikmat. Jadi, hikmat itu bukan sesuatu yang otomatis kita miliki ketika kita lahir. Berbeda dengan mata, telinga, hidung yang itu kita bawaan lahir. Ya, secara genetik kita meneruskan dari orang tua kita ataupun kakek nenek kita. Tetapi hikmat tidak. Kita harus raih itu, kita harus peroleh itu, kita harus perjuangkan itu untuk mendapat hikmat. Jadi hikmat itu sesuatu yang ada di luar diri kita dan kita harus berusaha untuk memilikinya. Apa itu hikmat dan apa bedanya dengan pengertian? Hikmat dalam bahasa Ibrani, hokmah, berarti bijaksana, kebijaksanaan, kecerdasan, kemampuan untuk memilah dan memilih apa yang baik dan benar. Bisa juga keterampilan. Nah, sedangkan pengertian dari kata Ibrani bina atau binya merupakan atau artinya merupakan pemahaman atau pengetahuan untuk mengerti dan membedakan sesuatu. Bedanya sih di mana sih? Ya. Kalau kita lihat hikmat dan pengertian dengan penjelasan makna tadi, artinya kurang lebih sama. Tetapi ada perbedaan yang sangat prinsip, bahwa hikmat itu berasal dan diperoleh dari Tuhan. Maka Amsal 1 ayat 7 katakan, permulaan hikmat ialah takut akan Tuhan. Sedangkan pengertian itu sesuatu yang sifatnya lebih luas, lebih umum. Bisa kita raih dan peroleh dari segala macam media atau ilmu pengetahuan yang kita pelajari di sekolah ataupun kita baca dalam buku-buku. Maka hal yang pertama supaya hikmat senantiasa beserta kita, maka kita harus peroleh hikmat itu, kita raih hikmat itu, kita perjuangkan untuk memiliki itu. Dengan cara apa? Dengan cara hiduplah takut akan Tuhan. Karena permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Apa itu takut akan Tuhan? Takut akan Tuhan berbeda dengan takut pada setan atau takut pada anjing. Ya, kenapa? Kalau kita takut pada anjing, kita takut pada setan, apa yang terjadi? Kita lari, bukan? Iya, kalau lewat tempat gelap takut setan kita kabur. Takut anjing kita lari menjauhi anjing, betul? Tetapi takut akan Tuhan tidak begitu. Takut akan Tuhan justru membuat kita semakin dekat pada Tuhan, semakin sujud menyembah Dia, semakin berserah kepada Dia. Maka beberapa orang menerjemahkan atau lebih suka terjemahan takut akan Tuhan itu dengan kata menggantinya dengan kata hormat, respect kepada Tuhan. Karena segan kepada Tuhan, maka orang mau melakukan apa yang Tuhan inginkan. Atau lebih tepat lagi, karena dia begitu cinta kepada Tuhan, maka dia akan menuruti apa yang Tuhan perintahkan. Jadi hal yang pertama, perolehlah hikmat dengan cara takut akan Tuhan, yaitu dengan sungguh-sungguh menghormati Tuhan, melakukan semua apa yang Tuhan perintahkan.
maka hikmat tidak akan meninggalkan kita. Hal yang kedua, perolehlah pengertian, ya, atau binyah. Pengertian yang kita peroleh dari berbagai pengetahuan yang umum, itu pun tidak kita miliki secara otomatis. Sebagai contoh, anak kami yang bungsu dulu belum terlalu atau tidak bisa membaca. Perlahan-lahan dia mulai belajar membaca dan sekarang sudah bisa membaca. Artinya kemampuan membaca itu tidak otomatis diperoleh ketika dia lahir. Dan dari membaca itulah dia mulai mengenal kata-kata, kosakata, vocabulary, istilah-istilah yang sebelumnya dia tidak tahu. Dan itu menambah perbendaharaan dalam otaknya dan menambah pengetahuan dia. Sehingga semakin hari dia makin mengerti banyak hal. Nah, dengan demikian, kalau kita ingin supaya hikmat selalu beserta kita, maka pengertian itu, pemahaman pengetahuan itu harus juga kita peroleh. Dengan cara apa? Ya, salah satu cara yang paling efektif adalah dengan membaca. Ya, buku adalah jendela dunia. Kita tidak perlu kemana-mana, tapi dengan membaca kita bisa kemana-mana, betul? Ya, saya mungkin belum pernah ke Yerusalem, tapi dengan membaca kondisi Israel Yerusalem saat ini, saya bisa tahu, oh seperti ini loh. Apalagi kalau sekarang dengan ya teknologi internet, kita tidak hanya membaca, bisa menonton, bukan? Nah, itu salah satu cara supaya pengetahuan kita tetap dan hikmat tidak meninggalkan kita. Salah satu contoh yang praktis yang bisa dilakukan, khususnya buat opa-oma, ya, kaum PKLU. Bagaimana supaya hikmat tidak meninggalkan kita bila dikaitkan dengan pengertian atau pengetahuan? Salah satu cara yang paling sederhana disarankan selain membaca, kalau boleh sering-sering mengisi TTS, ya, apa? Teka-teki silang. Kenapa? Itu sangat menolong sehingga memori kita tentang sesuatu kata itu tidak tenggelam, hilang, dan kemudian tidak bisa kita ingat lagi sama sekali. Ya. Kita membaca, mengisi TTS itu akan membangkitkan kembali informasi, memori hal-hal yang mungkin sudah lama kita tidak tahu. Bahkan bisa menambah lagi dengan informasi baru yang dulu kita belum pernah pelajari. Ya. Jadi hal yang kedua adalah perbanyak membaca, perbanyak belajar dalam berbagai media dan bentuk yang ada saat ini. Lalu hal yang ketiga, jangan lupa supaya hikmat selalu beserta kita. Jangan lupa berbicara mengenai memori, mengenai ingatan yang ada dalam pikiran kita. Ya. Supaya dia tidak hilang, supaya tidak lupa, maka salah satu nasihat yang bagus sebenarnya kalau dilihat dalam sejarah orang Israel, dalam pengakuan iman orang Israel, Shema of Israel itu adalah selalu perdengarkan firman Tuhan itu siang dan malam. Waktu duduk atau tidur, waktu berjalan atau berdiri, harus diulang-ulang. Nah, oleh karena itu maka tidak ada salahnya bagi kita yang sudah dewasa, sudah berkeluarga, untuk menghafal ayat-ayat penting di Alkitab. Jangan kita berpikir, ini kan hanya anak sekolah minggu. Betul. Ya, anak sekolah minggu perlu menghafal ayat. Sekalipun saya lihat sekarang juga banyak atau sudah jarang guru sekolah minggu mengharuskan anak baca dan menghafal Alkitab. Itu bahaya sekali. Yang dia ingat ya tokoh-tokoh di film kartun lah, atau kisah-kisah yang tidak selalu berdasarkan contoh dan teladan dalam Alkitab. Nah, tetapi dengan kita mengulang-ulang, kita menghafal itu akan sangat berguna sehingga pengertian yang baik, hikmat dari Tuhan itu bisa meresap, bisa tertanam dalam diri kita. Kita masih ingat perumpamaan yang Yesus berikan tentang penabur. Ketika seorang penabur keluar menaburkan benih, akan jatuh ke 4 jenis tanah, bukan? Yang pertama tanah di pinggir jalan, terus tanah bersemak duri, tanah berbatu-batu, dan yang ketiga tanah subur. Yang tumbuh benih firman Tuhan di tanah yang subur, bukan? Kenapa? Karena dia bisa masuk, tertanam dalam.
Sedangkan di tanah berbatu dia tertanam tapi nggak bisa dalam, ada batu. Akhirnya mati. Di tanah yang bersemak duri dia tertanam tetapi lebih banyak tanaman duri yang menghimpit dia, mati juga. Yang lebih parah adalah di pinggir jalan. Belum sempat tumbuh langsung dimakan oleh burung yang digambarkan sebagai setan atau kuasa-kuasa jahat. Dengan kata lain, semakin kita mengingat, maka hal baik itu, firman Tuhan akan semakin tertanam. Semakin sulit dicabut, dicuri oleh kuasa jahat, oleh dunia ini ataupun yang diungkapkan sebagai burung itu. Ya, jadi hal yang ketiga, jangan lupa praktisnya biasakan untuk mulai sering-sering menghafal ayat. Sepele bukan, tapi banyak orang yang mengabaikan itu. Kita harus malu dengan saudara-saudara kita yang muslim bukan? Mereka apa? Hatam Al-Quran. Luar biasa kan? Kalau orang Kristen, waduh amit-amit deh. Ya. Oke. Lalu hal yang keempat, jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Ya, mulutku ini adalah mulut dari penulis Amsal atau juga dari Salomo. Ya. Atau juga bisa mewakili dari hikmat itu sendiri. Kalau di Amsal, hikmat sering dipersonifikasikan sebagai orang yang bisa berbicara seperti ini. Nah, jadi jangan menyimpang, artinya apa yang sudah tertanam, sudah meresap, sudah kita ingat, ya diikutin, dilakukan. Kalau suruh A ya bikin, suruh B ya lakukan. Jangan disuruh buat ini, kita malah buat itu. Dilarang, tidak boleh, malah kita melakukan hal itu. Itu namanya menyimpang. Saudara-saudari kita yang sering berkendaraan tahu persis bagaimana bahaya dari menyimpang. Apalagi di kondisi kota Jakarta, kalau kita masuk jalan tol misalnya, ya, kita salah masuk pintu, salah keluar pintu tol, itu kita mutarnya jauhnya minta ampun. Ya. Masih bersyukur kita bisa tiba tepat waktu. Tapi kalau kena macet, akhirnya tujuan kita tidak tercapai. Kalaupun kita tiba, acara sudah di tengah jalan atau bahkan sudah selesai. Singkatnya, ketika kita menyimpang, bukan hanya merugikan diri kita, tapi juga merugikan orang lain. Oleh karena itu, maka hal yang keempat, supaya hikmat selalu beserta kita, maka setiap firman Tuhan, perintah, hikmat dari Allah, dan juga pengetahuan-pengetahuan penting yang kita peroleh dari pelajaran di sekolah dan dari pembacaan kita di media sosial, hal-hal yang baik itu haruslah kita kerjakan dengan hati-hati dan sungguh-sungguh. Contoh yang paling gampang, pada kondisi pandemik ini, pemerintah pusing, tidak tahu lagi bagaimana menyadarkan masyarakat supaya bisa betul-betul taat pada protokol kesehatan. 3M, ya, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Bahkan DKI sekarang agak menakutkan, dipasang peti. Pernah sudah lihat di pinggir jalan ada peti untuk nakutin warga. Wah, kalau saya sih nggak takut sih lihat peti itu. Malah saya jadi lucu gitu loh, tertawa. Ya, akan menakutkan kalau ditaruh pocong. Nah, itu baru seru. Jadi kita usul mungkin biar lebih menyadarkan masyarakat, dipasang pocong dan taruhlah pocong itu di tempat yang lampunya remang-remang. Ya. Nah, maksudnya saudara-saudari adalah pemerintah pusing bagaimana supaya masyarakat ini ngikut gitu loh protokol kesehatan. Kalau tidak, ya virus corona ini sulit kita hambat penyebarannya. Dan itulah menunjukkan bahwa sebagai manusia, kecenderungan manusia untuk memberontak terhadap aturannya pemerintah sudah dimulai sejak manusia memberontak terhadap perintah Allah di Taman Eden, bukan? Maka mari, supaya hikmat tidak meninggalkan kita, taatilah protokol kesehatan. Taatilah aturan dan petunjuk yang Tuhan tetapkan dalam firman-Nya. Lalu, hal yang hal yang kelima, janganlah meninggalkan hikmat itu. Jadi, kalau kita sudah melakukan, maka peliharalah hikmat itu. Salah satu cara kita memelihara hikmat itu adalah berbagi. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, belajarlah. Mari kita belajar untuk berbagi. Bagaimana kasih dan karya Allah, penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Ceritakan itu kepada orang sekeliling kita, pada keluarga kita, istri, suami, atau anak-anak kita. Jangan simpan hal-hal yang selama ini Tuhan perbuat dalam diri kita. Termasuk hal-hal yang menyakitkan.
hal-hal yang berat, saran saya, jangan saudara-saudari simpan. Kalau kita simpan, kita sedang membuat kisah penyertaan dan kasih Allah itu jadi padam dan hilang, tak berbekas. Ibaratnya kita meninggalkan hikmat itu. Kata bijak mengatakan, kesedihan kalau dibagi akan berkurang, kegembiraan kalau dibagi akan bertambah. Maka bagikan itu saudara-saudari. Dan hal yang terakhir, yang keenam, kasihilah dia. Supaya hikmat selalu berserta kita. Berikanlah perhatianmu, fokusmu, cintamu kepada hikmat itu. Bagaimana supaya pasangan kita, suami atau istri kita tidak meninggalkan kita. Kasihilah dia, cintailah dia, terimalah dia apa adanya. Bagaimana supaya jemaat Tuhan tidak meninggalkan kekristenan. Kita pun harus memperhatikan dia, mengasihi dia di tengah-tengah kondisi saat ini. Sehingga dia pun tetap ada dalam persekutuan bersama Kristus seperti halnya kita sekalian. Dengan hal itu, maka Tuhan memberikan janji. Hikmat Allah akan memelihara kita dan akan menjaga kita. Bukan hanya di dunia sekarang ini, tapi akan menuntun kita hingga saatnya kita tiba di pintu maut, hingga saatnya kita masuk dalam kematian. Dengan sebuah keyakinan, sebuah kepercayaan bahwa kematian bukan merupakan akhir, tetapi pintu untuk kita berjumpa dalam sukacita kebahagiaan bersama Bapa di surga. Tuhan beserta dan memberkati kita. Amin. Kaulah ya Tuhan surya hidupku, asal Kau ada yang lain tak perlu. Siang dan malam Engkau ku kenal, di hadirat-Mu jiwaku tenang. Kaulah hikmatku, firman hidupku, Kau besertaku dan ku sertamu. Engkau Bapa-Ku, aku anak-Mu. Denganmu Tuhan ku satu penuh. Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi dan mengasihi Tuhan, mari kita membawa hidup kita kepada Tuhan, menyerahkannya di dalam doa syafaat, sehingga jangan hanya kami yang berdoa, tapi Bapak Ibu, saudara-saudari di tempatnya masing-masing juga boleh berdoa. Dan kita akhiri doa ini dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih kepadamu ya Tuhan, di hari ini, Rabu malam 9 September 2020. Allah telah mengumpulkan kami bersama dengan keluarga kami yang ada di sebelah kiri atau kanan kami, yaitu istri, suami, maupun juga anak-anak kami. Ataupun mungkin kami yang kini tinggal sendiri. Tapi kami percaya kami tidak sendiri, ada Tuhan yang beserta kami. Maka kami bersyukur juga buat malam yang indah ini, di mana Allah boleh menyapa kami lewat firman-Mu. Bagaimana kami hidup bersama hikmat Tuhan, dan hikmat itu tidak meninggalkan kami. Kami berdoa Tuhan menolong, agar kami terus berjuang. Yang pertama, untuk memperoleh hikmat. Yang kedua, memperoleh pengertian. Yang ketiga, berusaha untuk tidak lupa. Keempat, untuk tidak menyimpang dari kiri dan kanan atas firman yang telah kami dengar. Yang kelima, kami akan berusaha juga tidak meninggalkan hikmat itu. Dan yang terakhir, kami akan mencintai hikmat itu, agar hikmat pun juga mencintai kami. Tuhan tolong kami, sehingga dengan hikmat yang beserta kami
kami bisa mengerti dan memaknai, memahami maksud Tuhan di dalam setiap tantangan kesulitan yang kami hadapi hari-hari ini. Baik dalam kehidupan kami sebagai suami, istri, anak-anak, dalam kehidupan kami di tempat pekerjaan, di dalam pelayanan, dalam relasi kami di masyarakat, dalam kehidupan kami sebagai bagian dari bangsa Indonesia ini. Biarlah dengan hikmat Tuhan kami boleh mengerti apa maksud Tuhan, apa yang Tuhan kehendaki untuk kami kerjakan dan lakukan. Tuhan, Engkau menolong sehingga masalah apapun yang kini sedang kami gumuli, kami boleh mencari jawabannya berdasarkan hikmat daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga datang ke hadapan hadirat-Mu, membawa pergumulan kami keluarga lepas pribadi yang ada di tempat kami masing-masing. Sebagai suami, Tuhan tahu tugas pekerjaan kami sangat berat, khususnya dalam kondisi ekonomi akibat pandemik ini. Tuhan, kuatkan kami ketika kami merasa lemah, ketika kami merasa putus asa. Allah, hiburkan kami sehingga kami tidak pernah menyerah ya Tuhan. Tuhan juga boleh menolong apa yang kami kerjakan. Tuhan memberkati pekerjaan kami sehingga walaupun ekonomi sulit, kami tetap bisa mendapat nafkah per hari ataupun juga per bulan. Kami yang harus bekerja di rumah, bahkan yang mungkin juga sudah tidak bekerja lagi, Tuhan juga menolong kami sehingga kami tidak putus asa. Tapi kami terus memohon hikmat Tuhan lewat doa dan lewat membaca untuk mendapat informasi-informasi lain, guna kami melihat peluang-peluang yang Tuhan berikan dan informasi yang kami peroleh untuk membuka dan merintis usaha-usaha yang lain. Dan biarlah Tuhan berkati usaha-usaha baru yang kami akan kerjakan kemudian. Tuhan, Engkau juga berkati istri kami yang juga bekerja ataupun yang di rumah. Berkati juga anak-anak kami yang bersekolah atau berkuliah dari rumah. Tuhan, Engkau menolong, melindungi kami semua seisi rumah. Jauhkan kami dari segala sakit dan penyakit, khususnya pengaruh dari virus COVID-19 ini. Sehingga kami terus dipelihara dan disertai Tuhan. Bila ada di antara kami yang merasa tubuh lemah atau mulai agak sakit, Tuhan menolong, menjamah, menyembuhkan kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Secara khusus kami mau berdoa buat jemaat di GPB Karis yang sedang sakit, yaitu Bapak Bernardus Ngeo, Bapak Johar Sebuah, dan Ibu Stella Pati Rajawane Mambu. Tuhan memberkati ketiga hamba-Mu, sehingga oleh kuasa dan anugerah-Mu, mereka dikuatkan Tuhan, dipulihkan dan disembuhkan, baik secara jasmani maupun secara rohani. Kuatkan dan sertai keluarga yang merawat dan mendampingi mereka ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa bagi gereja-Mu dengan seluruh rancangan pelayanan yang telah disusun. Baik ibadah yang kini mulai dilakukan secara luring atau offline atau tatap muka di ibadah minggu. Tuhan memberkati sehingga semua boleh berjalan dalam standar protokol kesehatan yang ketat dan jemaat yang hadir boleh pulang dengan sukacita membawa berkat dari Tuhan. Kami juga berdoa berbagai bentuk ibadah yang masih dilakukan secara online atau daring, sehingga semua juga boleh berjalan dengan baik dan jemaat yang mengikutinya di rumah boleh dikuatkan, diteguhkan iman dan percayanya. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Secara khusus kami berdoa buat rencana pemilihan pengurus dari 6 pelkat di GPB Karis Pulau Gebang periode 2020-2022 pada tanggal 20 September 2020 mendatang. Tuhan memberkati rencana yang baik ini sehingga jemaat yang memiliki hak pilih boleh memberikan suaranya dalam pemilihan, dan juga calon-calon yang telah diusulkan, dibacakan namanya. Allah berikan roh yang takut akan Tuhan sehingga mereka boleh mengambil bagian dalam pelayanan di gereja kami ini dengan penuh sukacita, karena sukacita itu telah mereka terima dari Tuhan dan mereka ingin bagikan dalam pelayanan mereka. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga menyerahkan bagi MUPEL Jakarta Timur maupun juga Majelis Sinode GPB dalam seluruh program pelayanan. Tuhan menolong dan menyertai. Secara khusus kami berdoa buat persidangan Majelis Sinode yang diundur ke bulan Oktober 2021. Tuhan memberkati persiapan ke depan sehingga semua boleh berjalan dalam kehendak Tuhan. Bangsa negara kami juga serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Allah tetap pimpin dan sertai pemerintahan Jokowi dan Ma'ruf Amin sebagai presiden dan wakil presiden, seluruh menteri, seluruh pejabat-pejabat
tinggi yang ada Tuhan menolong, sehingga mereka boleh secara sinergi bekerja meningkatkan kesejahteraan rakyat, khususnya meminimalisir dampak-dampak negatif dari pandemi COVID-19 ini ya Bapa. Kami berdoa untuk ancaman resesi yang mungkin akan menimpa Indonesia. Tuhan Engkau menolong, sehingga kalaupun ini terjadi, biarlah defisitnya tidak terlalu banyak ya Bapa, sehingga kami bisa segera pulih dan dampaknya tidak terlalu parah kepada rakyat-Mu. Mampukan pemerintah untuk melakukan dan mengambil kebijakan-kebijakan untuk menolong orang yang terdampak langsung dari kondisi ekonomi yang sulit saat ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, Provinsi DKI Jakarta, Tuhan memberkati gubernur kami dan juga wakil gubernur dan seluruh perangkat yang ada, agar mereka boleh sungguh-sungguh mengerjakan tugas tanggung jawabnya dalam mendisiplinkan rakyat untuk taat pada protokol kesehatan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Segala bentuk pengobatan, perawatan buat orang yang sakit di DKI akibat COVID, kami juga mohon penyertaan dan berkat dari Tuhan. Terpujilah nama Bapa di surga, wilayah lingkungan masyarakat di mana gerejamu berada, di RT, RW, dan juga kelurahan di Pulau Gebang ini. Allah menolong juga dan menyertai, sehingga keharmonisan, keakraban, kebersamaan tetap terpelihara dan terjaga. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Inilah seluruh pergumulan dan doa syafaat kami. Dengarkanlah juga sekiranya pada malam ini ada doa-doa yang dinaikkan oleh jemaat-Mu saat ini. Ya Tuhan, itulah doa dari umat-Mu. Kami naikkan seluruh permohonan, doa dan syafaat kami ini hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, yang telah mengajar kami bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, persembahan yang kita berikan adalah lambang persembahan diri kepada Allah. Marilah kita berikan yang terbaik kepadanya, sebab yang terbaik sudah Ia kerjakan bagi kita. Persembahan yang saudara berikan dapat menopang jalannya pelayanan. Dengarlah nas Alkitab yang terambil dari kitab Perjanjian Baru, Kolose pasal 3, ayat 17 yang menyatakan, "Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita." Tuhan memberkati persembahan saudara. Kita memberi persembahan sambil memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 450, bait yang pertama dan bait yang kedua. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergemar, janganlah terkebur. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya.
syukur karena Kristus penebus berkorban bagimu. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Allah, sumber berkat dan anugerah kehidupan, kami bersyukur kebaikan-Mu menyertai kami. Kasih-Mu mendamaikan dan mengubah hidup kami. Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Inilah kami yang membawa persembahan kepadamu. Apa yang kami berikan dengan senang ini kiranya berkenan bagimu. Pakailah hidup kami untuk mengasihi sesama, agar pelayanan dan kesaksian gereja Tuhan menjadi berkat. Dalam nama Yesus Sang Sumber Berkat yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Warta sektor. Disampaikan kepada seluruh jemaat bahwa mengacu pada ketentuan pemerintah untuk kenormalan baru dalam beribadah, dalam upaya memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19, maka kami akan tetap melayani ibadah secara online. Dan demi memelihara kebersamaan kita beribadah, maka video ibadah minggu online akan kami share pada setiap hari Minggu pukul 7.30 WIB. Dan video ibadah keluarga online akan kami share pada setiap hari Rabu pukul 18.30 WIB. Terima kasih atas pengertian jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Berikut jadwal ibadah virtual maupun luring di sepanjang minggu berjalan. Saudara-saudari, jemaat yang mengasihi Tuhan dan dikasihi Tuhan Yesus, bersediakah kita memelihara cinta kita kepada hikmat dari Tuhan, agar hikmat itu senantiasa beserta kita? Kalau bersedia, maka saya jemput saudara-saudari berdiri. Hidup yang dijalani ini selalu menghadapi tantangan dan pergumulan. Oleh karena itu, jadikanlah Tuhan Yesus sebagai jawaban dalam mengatasi segala hal. Firman Tuhan berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya hanya kepada Tuhan. Yeremia 17 ayatnya yang ke-7. Berserah kepada Allahku, di darat pun di laut menderu, tiap detik tak berhenti
Bapa sorgawi terus menjagaku. Ku tahu benar ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan gelap ku didekap. Bapa sorgawi terus menjagaku. Meski berjalan di lembah gelap, Gembala baik membimbingku tetap. Ku dihentar dan tak gentar, Bapa sorgawi terus menjagaku. Ku tahu benar ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan gelap ku didekap. Bapa sorgawi terus menjagaku. Saudara-saudari, kini arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan Yesus dan terimalah berkat dari Tuhan. Biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus mulai dari sekarang hingga kekal selama-lamanya. Amin, amin, amin. Demikianlah ibadah keluarga 9 September 2020. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua.